Aku yakin kamu sering chattingan sama orang, kadang story dibalas sama orang, kamu nongkrong sama temen, bahkan dikenal banyak orang. Tapi di dalam hati kamu ngerasa sendirian. Kamu dekat dengan banyak orang, tapi nggak pernah benar-benar ngerasa dimiliki siapapun. Kayak nggak ada satupun tempat yang bisa kamu sebut, inilah rumah buat jiwaku. Di era sekarang, kita gampang terhubung. Follow, like, replay, mention. Tapi koneksi nggak selalu sama dengan keintiman. Kita kenal banyak orang, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Kamu pernah cerita panjang ke orang, tapi setelah selesai, kamu malah ngerasa makin kosong. Karena kamu sadar, mereka nggak bener-bener denger. Mereka cuma nunggu giliran kamu buat ngomong aja. Dan makin kesini, kamu mulai takut terbuka. Karena udah terlalu sering gak dianggap. Bahkan kamu tuh malah disalahpahami. Rasa sepi itu bukan soal jumlah orang yang ada di sekeliling kamu, tapi soal gak adanya hubungan yang dalam dan aman secara emosional. Kayak rumah yang banyak jendelanya tapi gak ada pintunya. Semua bisa lihat kamu dari luar, tapi gak ada yang benar-benar masuk dan tahu isi dalamnya. Kalau kata Nietzsche, hubungan paling kuat justru yang gak kelihatan. Rasa dipercaya, rasa aman, dan rasa dimengerti. Tapi kita hidup di zaman di mana semua dinilai dari yang terlihat. Followers, vibes, dan pencapaian. Tapi siapa yang peduli sama isi hatimu? Kamu pernah dengar apa yang dikatakan Rasulullah? Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Tapi hari ini kita lebih sering bersaing daripada saling menguatkan, bukan? Kita susah percaya bahkan sama diri sendiri. Nah, di titik itu kadang Allah sengaja biarkan kita merasa sendirian, agar kita ingat bahwa tempat pulang kita bukanlah manusia. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Mungkin rasa sepi ini adalah cara Allah ngajak kamu balik sebelum kamu terlalu bergantung pada orang lain yang bisa pergi kapan saja. Gak semua orang harus paham kamu, gak semua cerita harus punya pendengar, dan gak semua rasa perlu dibagikan. Tapi kamu tetap berhak merasa dimiliki, bukan oleh manusia yang sering ingkar, tapi oleh Tuhan yang tak pernah tidur. Jika kamu merasa sendiri di dunia ini, maka jadikanlah Allah tempat kembali. Manusia itu hanya bisa menemani, tapi yang benar-benar bisa memulihkan itu cuma Allah. Jadi, kalau hari ini kamu dekat sama banyak orang, tapi tetap merasa sendirian, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin jiwamu sedang rindu kepada Tuhannya. Tempat paling aman adalah sujud yang paling sunyi. Nah, disitulah kamu akan benar-benar dimiliki.